Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Tuhan ya. Amin. Kembali lagi bersama kami di Kagum PA yang ke-19 dengan tema Buah dari Iman. PA kali ini ditemani oleh saya, Tere, Eca, dan Bu Wiwi. Untuk mengawali PA pada hari ini, mari kita pujikan lagu Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Untuk membuka PA pada saat ini, mari kita buka dengan doa. Saya hantarkan. Ya Bapa Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Engkau telah memberkati kami, kegiatan kami dari pagi hingga malam hari ini ya Tuhan. Ya Bapa, sebentar lagi kami akan memulai PA. Tuhan tolong berkati kegiatan PA ini dari awal hingga akhir agar bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Bu Wiwi. Untuk Bu Wiwi dipersilakan. Oke, terima kasih. Shalom Mbak Tere, Mbak Ica. Shalom. Hari ini kita akan membahas tentang buah dari iman. Nah, kalau kita berbicara tentang buah, sekarang lagi musim buah apa aja? Buah. Siapa tahu sekarang musim buah apa? Oh, mangga. Di rumah siapakah ada pohon mangganya? Kita mau survei ya, belajar dari pohon mangga. Ya, kalau kita belajar dari pohon mangga, Mbak Tere, Mbak Ica pernah nggak mencermati pohon mangga? Pernah. Kalau melihat pohon mangga yang menarik apanya? Buahnya. Buahnya. Enggak akarnya, oh enggak kelihatan ya. Iya. Enggak daunnya, oh daunnya hanya untuk perindang ya, tidak berdampak gitu. Memang kalau buah mangga yang kita tunggu adalah buahnya yang masak gitu. Dan musim hari-hari ini sungguh luar biasa kita sudah berjumpa dengan mangga. Nah, kalau kita belajar tentang siklus daur hidup pohon mangga, pelajaran biologi, ada nggak pelajaran? Itu pelajaran kelas berapa ya Mbak Tere, Mbak Ica? SMP? SMP ya. Kalau di SMP siklus daur hidup pohon mangga dimulai dari bijinya. Oh iya, dari bijinya, kemudian dari biji tumbuh ya, tumbuh akarnya, kemudian dari akar tumbuh tunas, kemudian jadi pohon yang kecil, pohon yang sedang, pohon yang besar gitu nggih. Dari pohon yang besar kemudian pohon mangga berbunga gitu nggih. Setelah berbunga kemudian berbuah. Nah, sekarang musim buahnya. Dari buah itu kemudian kita melihat bijinya yang kemudian menjadi siklus kehidupan selanjutnya. Berarti dari siklus itu apa yang kita pelajari? Untuk mendapatkan buah mangga, apakah tiba-tiba celing? Enggak ya.
Kita harus melewati daur hidupnya. Dari biji kemudian akar bertumbuh, berbunga, kemudian berbuah. Nah kalau kita mencermati daur hidup manusia, kira-kira Mbak Tere, Mbak Echa segini itu tiba-tiba datang ke dunia seperti ini? Enggak ya. Kita ada dalam proses dari dilahirkan gitu nggih. Kemudian kita menjadi bayi, kita menjadi anak-anak. Kemudian sekarang tahapannya remaja, kemudian nanti pemuda, kemudian dewasa, kemudian menjadi lansia, kemudian dipanggil Tuhan. Ini namanya siklus yang luar biasa, urut itu nggih, runtut dari dilahirkan sampai menikmati usia tua. Dalam artian di kehidupan ini tidak tiba-tiba kita menjadi besar, tidak tiba-tiba kita menjadi remaja, tidak tiba-tiba kita menjadi dewasa. Ada proses. Nah, proses yang kemudian menjadikan manusia bermanfaat seperti juga pohon mangga yang kemudian berdampak. Berdampak dengan manusia bisa menikmati buahnya. Kemudian buahnya bisa dinikmati tidak hanya yang memiliki, mungkin dengan berbagi dan sebagainya. Tapi setiap orang melihat proses itu. Nah, mari bersama hari ini kita hendak belajar buah dari iman tadi. Nah, kita mau membuka Alkitab kita di dalam 1 Tesalonika 1 ayat yang pertama hingga yang ke-10. Jadi mohon bantuannya yang ayat pertama sampai ke-5 siapa Mbak Tere? Saya. Ya, kemudian ayat 6 sampai 10 Mbak Ica. Ya, silakan Mbak Tere. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus, sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dan berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah dan yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Ya, terima kasih. Berbahagialah kita yang mendengarkan sabda Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kalau kita belajar dari bacaan kita tadi, gitu, kita melihat di satu sisi Rasul Paulus yang menulis surat kepada jemaat di Tesalonika bersyukur. Rasul Paulus bersyukur kepada Allah karena ia menyebut jemaat di Tesalonika ini menjadikannya berbahagia, dan Rasul Paulus selalu membawanya dalam doa. Juga karena di sisi lain, kenapa Rasul Paulus begitu bahagia dengan jemaat di Tesalonika? Karena jemaat di Tesalonika ini menerima Injil dengan sukacita, meskipun pada saat itu mereka ada dalam penindasan. Ya, dalam kehidupan yang penuh penindasan, di dalam kehidupan yang lama, karena jemaat Tesalonika ada yang penyembah berhala. Tetapi kemudian mereka menerima Injil Tuhan Yesus Kristus dari pelayanan Rasul Paulus,
Mereka bertobat, kemudian mereka menjadi pelayan Allah yang benar. Mereka menjadi jemaat yang taat. Mereka berakar, mereka sehat, mereka bertumbuh, dan mereka berbuah. Iman mereka terus menghasilkan perbuatan baik. Ya, Rasul Paulus memuji tadi di dalam suratnya, bagaimana kasih jemaat Tesalonika yang begitu nyata. Bagaimana mereka bertekun di dalam pengharapan akan kedatangan Kristus yang kedua. Mereka benar menjadi teladan dan mereka bersaksi bagi jemaat-jemaat yang ada di sekitar mereka. Untuk itu kemudian kita melihat belajar dari jemaat di Tesalonika menjadi jemaat pilihan Tuhan. Bahagia enggak kalau menjadi jemaat pilihan Tuhan? Berarti diakui gitu ya keberadaannya. Kenapa? Karena menerima Injil Tuhan. Bukan hanya dengan kata hikmat, dengan kefasikan lidah, dengan kecakapan, kemampuan. Tapi dalam kuasa Roh Kudus. Untuk itu Tuhan mengasihi jemaat di Tesalonika. Nah, kita belajar dari kunci sukses jemaat di Tesalonika dalam iman mereka gitu. Satu, mereka sangat menderita karena penindasan yang berat. Tapi kondisi penindasan ini tidak membuat mereka lembek gitu. Tapi mereka tetap kuat. Yang kedua, mereka menerima kabar baik yang dibawa oleh para rasul, Rasul Paulus dengan penuh sukacita. Nah, kabar baiknya karena mereka tadi hidup lama kemudian diingatkan orang harus hidup baru, berarti bertobat. Nah, orang harus memiliki kerendahan hati, mau diingatkan, bertobat dan hidup baru. Ketiga, mereka hidup meneladani para rasul dan tentu juga meneladani Tuhan Yesus. Keempat, setelah meneladani berarti harus menjadi teladan. Nah, jemaat Tesalonika yang diberkati, jemaat Tesalonika yang prosesnya tadi tidak tiba-tiba menjadi baik ya. Seperti tadi siklus hidup ada saatnya bagaikan mati gitu, hidup lama tetapi diperbaharui menjadi hidup baru dan bermanfaat, berdampak. Nah, sekarang pertanyaannya kepada kita, kamu-kamu yang ada di manapun berada, Mbak Tere, Mbak Ica. Kalau bertanya, merasakan enggak iman yang bertumbuh? Sejak kemarin, bukan kemarin ya, dulu waktu masih sekolah minggu, kemudian berproses, nah berarti kan dari hari lepas hari kita bertumbuh. Kira-kira dalam kehidupan sampai sekarang pernah berbuat salah enggak? Pernah melakukan kesalahan enggak? Pernah. Kalau melakukan kesalahan, apa yang kemudian dilakukan? Pernahkah belajar dari kesalahan kemudian bertobat gitu? Bertobat itu berarti tidak akan lagi melakukan kesalahan yang sama karena kita sudah menyesalinya gitu. Pernahkah kita harus meminta maaf? Pernahkah memaafkan? Pernah ya, ini berarti proses dalam kehidupan iman. Tapi kemudian sudah hidup baru dari hari lepas hari gitu. Kira-kira sudah melakukan tindakan kasih belum? Sudah ya, memaafkan, mengampuni tadi sudah berarti tindakan kasih. Sudah ambil bagian dalam pelayanan belum? Sudah seperti sekarang ini gitu ya, ambil bagian dalam pelayanan. Kemudian kalau jemaat Tesalonika berpengharapan sampai Kristus datang yang kedua, hidupmu penuh pengharapan enggak Mbak Ica, Mbak Tere? Oh, penuh pengharapan ya. Kita penuh pengharapan apalagi di pandemi ini ya. Pengharapannya dalam skala terdekat sehat. Kemudian semakin dikuatkan iman, semakin pandai berpengharapan untuk masa depan. Betul. Kira-kira teladan Tuhan Yesus, teladan para rasul, apa Mbak Tere? Dirimu meneladani. Kalau tadi kita belajar dari jemaat di Tesalonika, yang bisa diambil sebagai pelajaran apa? Yang Mbak suka dari jemaat di Tesalonika tadi dalam bacaan? Mau bertobat. Oh iya, betul. Salah satunya mau bertobat, keren. Mbak Ica, ada lagi. Setelah bertobat, apa yang dilakukan jemaat? Mereka hidup dalam teladan para rasul, hidup dalam kasih Kristus gitu. Berarti kita juga dipanggil sebagai jemaat Tuhan, tidak hanya jemaat di Tesalonika, kita ada di jemaat GKJ Gumulan, para remaja pemuda, jemaat dimanapun yang sekarang sedang ikut PA gitu.
Kita dipanggil meneladan Kristus. Kalau kita sudah meneladan Kristus, kita harus menjadi Teladan. teladan. Betul, seperti jemaat di Tesalonika, kita harus menjadi teladan. Untuk itu mari bersama ketika kita bicara tentang iman, buah dari iman, Ibrani 11 ayat yang pertama mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, kalau hari ini kita ada di bulan Oktober, akhir bulan Oktober nanti 31 Oktober, tepatnya pada 31 Oktober tahun 1517, berapa tahun yang lalu? Lebih dari 500 tahun yang lalu gitu nggih. Ada reformasi Martin Luther yang mengajak kita mengingati akan sola fide, sola gratia, sola scriptura. Hanya karena iman, hanya karena anugerah, hanya karena Alkitab kita diselamatkan. Berarti kita harus meneliti iman kita. Kita mensyukuri anugerah yang dari Tuhan dan mengembalikan akan kekuatan dan dasar hidup kita pada Alkitab. Maka dekatlah dengan Alkitab, bacalah Alkitab, teladani pengajaran Kristus, pengajaran para rasul di dalam Alkitab. Untuk itu juga mari bersama kita jadikan hidup kita, dan khususnya sekarang kita masuk bulan keluarga ya. Mari bersama kita menjadi pribadi dalam hidup yang berkenan kepada Allah. Supaya nyata kita bersama dengan keluarga, hidup indah yang menghasilkan buah. Suka mangga yang manis atau asam? Yang manis. Yang manis. Ya, kalau manis berarti kita harus berbuahkan buah yang manis. Kalau buah yang manis itu harus dirawat ya. Seperti juga iman kita harus dirawat supaya menghasilkan sesuatu yang manis di hadapan Tuhan. Hidup yang penuh cinta kasih tadi. Nah, kita juga diingatkan ketika merawat keluarga menghasilkan buah-buah yang manis, masih ingat enggak buah-buah roh? Iya Mbak Tere, masih ingat enggak buah-buah roh? Masih. Masih, apa saja buah-buah roh itu? Kasih. Kasih, kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Oke. Bagian terakhir penguasaan diri mungkin paling sulit. Karena itu mari kita belajar, tidak hanya yang paling sulit, tetapi semuanya belajar nggih. Belajar untuk lebih mengasihi, lebih setia, lebih penuh kelemah lembutan, dan yang terpenting sebagai remaja menguasai diri. Sehingga kalau ada ajakan-ajakan tawuran yang enggak benar, oh itu bukan ajaran Tuhan untuk hidup dalam cinta kasih. Kalau ada ajakan-ajakan balas dendam, kita harus menjadi pendamai, tidak sesuka hati, kemudian kita serombongan sama orang-orang yang lainnya gitu nggih. Tetapi mari bersama buah yang kita hasilkan dalam kehidupan iman ini menjadikan kita benar sekalipun masih muda, menjadi remaja dan pemuda, tetapi tetap menjadi teladan. Karena kita sudah mendapat teladan dari Kristus, maka selamat hadir dalam buah iman yang kuat menjadi teladan di dalam kehidupan di masa muda. Tuhan memberkati. Amin. Demikian Mbak Tere, waktu kami aturkan lagi Mbak Ica dan Mbak Tere. Ya. Terima kasih untuk firman yang sudah diberikan Bu Wiwi. Ya. Jadi yang dapat kita petik dari firman pada kali ini adalah kita bisa belajar dari jemaat di Tesalonika. Sebagai orang Kristen kita harus bertobat dan kita harus meneladani Tuhan Yesus kita. Dan setelah meneladani Yesus kita harus menjadi teladan bagi dunia. Tuh. Untuk menghayati firman pada hari ini, mari kita pujikan Jadikan Aku Indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan
berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu, Tuhan. Kita satukan hati di dalam doa. Jadikan aku setia ya Tuhan di hadapan-Mu. Jadikan kami sebagai pribadi-pribadi terbaik-Mu dalam proses pertumbuhan iman percaya kami. Ada kalanya kami mungkin jatuh, tapi Engkau Tuhan yang mengangkat kami. Engkau membawa kami di dalam makna pertobatan dan hidup baru. Hidup baru meneladan Kristus hingga kami menjadi teladan dalam kehidupan iman. Kami menjadi teladan di masa muda. Untuk itu kami haturkan keberadaan kami, pemuda remaja GKJ Gumulan dan pemuda remaja gereja dimanapun Engkau memberkati. Biarlah masa muda kami adalah masa muda yang penuh dengan keteladanan. Di dalam studi kami, di dalam pekerjaan kami, di dalam pemilihan pasangan hidup, Engkau menjadikan kami yang terbaik. Menjadi bagian keluarga yang terbaik, ikut ambil bagian dalam merawat dan dirawat, dalam iman dan cinta kasih bersama dengan keluarga. Engkau yang memberkati orang tua dalam cinta kasih dan keteladanan, hingga dalam kedewasaan kami juga pada saatnya menjadi teladan bagi generasi yang lebih muda. Berkati juga dalam kehidupan bergereja kami, dalam pelayanan kami, secara khusus kami berdoa bagi pelayanan pemuda remaja GKJ Gumulan, tim ibadah online, dan segenap pelayanan terbaik di hadapan-Mu. Dalam kehidupan bersama bangsa dan negara kami juga yakin Engkau menjadikan kami generasi penerus terbaik bagi bangsa Indonesia. Kami haturkan Indonesia dalam kuasa kemuliaan-Mu. Kami haturkan kehidupan kami sepenuhnya untuk itu Tuhan. Apa yang belum kami minta tetapi hendak Engkau berikan, kami yakin itu kebaikan. Dalam kerendahan hati untuk setiap kekurangan dan dosa kami mohon pengampunan. Di dalam Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Akhirnya kita sudah di penghujung PA. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung bersama kami untuk PA online pada hari kali ini. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan selalu jaga jarak. Dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share video-video di channel Komparem Gum. Sampai jumpa di Kakung PA selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Secintaku, ku cinta kau, kau cinta dia.